Masyarakat muslimin rahimakumullah. Dalam Islam salah satu akhlak mazmumah atau akhlak tercela adalah zalim. Kata zalim berasal dari bahasa Arab, yaitu az-zulmu masdarnya, di mana asal katanya adalah zalama yazlumu, yang berarti menindas, menekan, menganiaya, memperlakukan secara tak wajar atau tak adil. Adapun berdasarkan kamus, kalau kita melihat dari kamus bahasa Indonesia, kata zalim itu bermakna bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, kejam. Adapun di dalam Al-Quran, kata zulmu itu berarti kegelapan, kejahatan, dosa, kesewenang-wenangan dan sebagainya. Ia juga dapat diartikan dengan aniaya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa ia mengharamkan zatnya untuk berbuat zalim pada makhluk-makhluknya, sebagaimana ia mengharamkan para makhluknya untuk saling berbuat zalim. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman pada diriku sendiri dan aku jadikan satu hal yang diharamkan pada kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan macamnya perbuatan zalim dapat kita bedakan menjadi tiga. Yang pertama, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, zalim terhadap diri sendiri, dan zalim terhadap sesama. Masyarakat muslimin rahimakumullah, di antara bentuk kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah. Perbuatan syirik merupakan kezaliman terbesar yang dilakukan oleh manusia, di mana dosanya tidak akan diampuni dan pelakunya Allah akan hukum dengan azab neraka selama-lamanya. Mengapa syirik merupakan bentuk kezaliman terbesar manusia terhadap Allah? Sebagaimana kita pahami sebelumnya bahwa makna zalim yaitu berlaku tidak adil. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ketidakadilan, bentuk kesewenang-wenangan manusia terhadap Allah sebagai penciptanya. Sebagai makhluk ciptaan, seharusnya manusia itu mengabdi, menyembah, berterima kasih, memuji dan memuja, serta berharap kepada Zat yang maha menciptakan dirinya, yang maha hidup dan menghidupi, yang maha memeliharanya, yang maha mengasihi dan menyayanginya, yang maha mengabulkan segala permohonannya, yang maha mendengar, yang maha mengampuni, dan maha segala-galanya. Namun manusia yang syirik justru ia berpaling dari zat yang telah memberikan segala-galanya kepadanya. Ia berpaling kepada zat yang lemah, yang mati, yang tuli, yang bisu, yang binasa dan tidak berdaya. Syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagai kezaliman besar ditegaskan di dalam surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Lalu bagaimana taubat bagi orang yang sudah menzalimi Allah Subhanahu wa taala? Taubatnya adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman dan menyesali kezalimannya tersebut dan berjanji untuk tidak kembali kepada kesyirikan. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kezaliman yang berikutnya adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Di antara perbuatan menzalimi diri sendiri adalah dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 57, "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun." Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ayat ini menegaskan kepada manusia bahwa sesungguhnya segala musibah, rasa sakit, penderitaan yang dialami oleh manusia di dunia maupun di akhirat merupakan buah dari perbuatannya sendiri, bukanlah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, meminum alkohol atau bir atau khamar adalah perbuatan zalim terhadap diri sendiri. Orang yang meminum khamar atau bir berarti ia sedang menganiaya dirinya sendiri di dunia dan di akhirat. Di dunia ia menganiaya fisiknya dengan memasukkan zat yang akan mengganggu fungsi-fungsi organ vital tubuhnya. Adapun di akhirat kelak, ia menganiaya dirinya dengan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala dari pelanggaran terhadap larangan meminum khamar. Lalu bagaimana bertaubat dari perbuatan zalim ini? Taubatnya adalah dengan menyesali perbuatannya,
beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan zalimnya tersebut. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kezaliman yang ketiga yang dilakukan oleh manusia adalah zalim terhadap sesama. Allah Subhanahu wa taala melarang dengan keras manusia untuk berbuat zalim kepada sesama dalam bentuk apapun dan sekecil apapun. Hal ini mengindikasikan bahwa agama Islam merupakan agama yang ajarannya memang menebarkan rahmat dan kasih sayang kepada alam semesta, sehingga tidak mentolerir kezaliman berlaku sekecil apapun. Di antara bentuk kezaliman terhadap sesama manusia, menyakiti tetangga dan membuat tetangga tidak merasa nyaman dengan kejahatannya merupakan bentuk kezaliman terhadap sesama. Hal ini sebagaimana ditegaskan Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dzi jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah kalian menyakiti tetangganya. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam muamalah ekonomi, curang dalam timbangan, menimbun barang-barang kebutuhan masyarakat umum seperti beberapa minggu ini, dan kemudian menaikkan harga pada saat orang membutuhkannya, merupakan bentuk kecurangan dalam mendapatkan keuntungan, dan hal tersebut merupakan kezaliman terhadap sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ihtakara fa huwa khati'un." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menimbun barang, maka dia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hendaknya orang beriman hati-hati dengan perbuatan zalim, karena sebagus apapun amalan atau ibadah mahdhah seperti salat, puasa, zakat yang dilakukan, jika dalam amalannya ia menzalimi, menganiaya saudaranya, tetangganya, sesamanya dengan perkataan atau perbuatan, maka hal tersebut akan menghalangi dirinya dari mendapatkan nikmat surga dari amalan ibadah mahdhahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasul, "Ya Rasulullah, inna fulanata yudhkaru min kathrati salatihi wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha." Qala hiya finnar. Qala ya Rasulullah, fa inna fulanata yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil athwar min al aqid wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Qala hiya fil jannah. Seorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah banyak melakukan salat, bersedekah, berpuasa, hanya saja ia menyakiti tetangga dengan lisannya." Rasulullah SAW bersabda, seseorang diceritakan sedikit melakukan puasa dan salat, tetapi ia bersedekah dengan beberapa potong keju dan tidak menyakiti tetangganya, maka wanita ini ada di dalam surga. Untuk itu, mulailah berbuat baik dan hindari diri dari perbuatan zalim terhadap sesama. Lalu bagaimana taubat dari perbuatan zalim yang ini? Taubatnya adalah dengan menyesali perbuatannya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan zalimnya tersebut, serta ditambah dengan memohon maaf atas kezaliman yang dilakukan kepada seorang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dari uraian singkat ini kita dapat simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan segala kuasa dan kehendaknya telah mengharamkan dirinya untuk berlaku aniaya terhadap hambanya. Maka dari itu, kita selaku hambanya yang lemah dan tidak berkuasa apapun, bahkan terhadap diri kita sendiri, hendaknya tidak melakukan kezaliman dalam bentuk dan macam apapun. Hendaknya kita segera bertobat atas segala kezaliman yang telah kita lakukan, agar suatu hari kelak ia tidak menjadi penghalang kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan surga yang telah Allah janjikan. Semoga Allah selalu melindungi kita dari perbuatan zalim. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw